Setahun penuh mereka bersiap. Bahkan kafilah dagang yang diberangkatkan ke negeri Syam menghasilkan keuntungan yang sangat besar, itu disepakati untuk dijadikan sebagai modal perang. Ya, dijadikan sebagai modal perang. Jadi para pengusaha-pengusahanya itu tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun. Semuanya harus diinfakkan. Ya, semuanya harus dikumpulkan untuk mendanai peperangan besar sebagai balas dendam mereka atas kaum muslimin, atas kekalahan mereka di perang Badar. Maka setahun penuh mereka bersiap, terkumpullah pasukan kurang lebih 3.000 pasukan. Ya, 3.000 pasukan, persiapan sudah matang, maka kepemimpinan pasukan diserahkan kepada Abu Sufyan bin Harb. Kala itu beliau belum masuk Islam. Pasukan berkuda diamanahkan atau diserahkan kepada Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal, dan keduanya juga saat itu belum masuk Islam. Maka berangkatlah pasukan ini. Kala itu mereka juga meminta paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib untuk ikut serta. Walaupun pada awalnya Abbas tidak mau, tapi mereka paksa karena Abbas ini termasuk miliardernya kota Mekah. Jadi kebutuhan makanan seperti unta yang harus disembelih setiap harinya 1 ekor, itu donaturnya termasuk Abbas yang diharapkan. Awalnya Abbas menolak, ya, dia tidak mau, tapi dipaksa. Akhirnya beliau pun terpaksa berangkat, dan beliau mengirim surat secara diam-diam kepada Rasulullah SAW ke kota Madinah, mengkabarkan bahwa pasukan Quraisy telah bergerak dari kota Mekah menuju kota Madinah untuk menyerang kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW tatkala mendapat informasi yang sudah positif ini, beliau pun melakukan rapat darurat. Ya, beliau melakukan rapat darurat di Masjid Nabawi. Kala itu para sahabat terpecah, ya, dari sisi pendapat apa mesti yang dilakukan. Sebahagian sahabat berpendapat kita bertahan di Madinah, kita tunggu mereka di kota Madinah biar mereka masuk, dan kita lakukan strategi perang kota. Jadi kaum muslimin akan menghadapi mereka dari jalan-jalan sempit, dan anak-anak serta wanita akan melempari mereka dari rumah-rumah atau dari tingkat-tingkat. Jadi kita lakukan perang kota, kita buat jebakan dan sebagainya. Ini kelompok pertama dari para sahabat. Dan ini sebenarnya pendapat yang saat itu diterima oleh Nabi SAW. Tapi kelompok kedua tidak sepakat. Mereka mengatakan kita sambut pasukan ini di luar Madinah. Khususnya para sahabat-sahabat muda, ya, yang darahnya masih panas. Apalagi para sahabat yang di perang tahun lalu, di perang Badar, tidak ikut serta. Mereka absen karena memang Nabi SAW di perang Badar tidak memaksa semua kaum muslimin untuk ikut berangkat. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, setelah dilakukan diskusi panjang mana langkah strategi yang harus kita ambil, akhirnya Rasulullah SAW memutuskan bahwa perang kita lakukan di luar Madinah. Kita hadapi orang-orang kafir Quraisy di luar kota. Ya, di luar kota. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk bersiap siaga. Semua para sahabat pun bersiap, ya. Semua para sahabat bersiap. Rasulullah SAW juga bersiap. Kemudian disebutkan bahwa Rasulullah SAW agak lama keluar dari rumahnya. Jadi mempersiapkan baju perangnya, mempersiapkan senjatanya itu terlalu lama. Sahabat menunggu di luar itu sampai ragu, ya. Ragunya jangan-jangan pendapat yang diinginkan Rasulullah adalah berperang di dalam kota strateginya. Ya, ini gara-gara kita, ya, kita memaksa Rasulullah SAW untuk berperang di luar kota, menyambut mereka di luar kota. Sehingga akhirnya ada sebagian sahabat setelah Rasulullah SAW keluar, di antara Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, mereka kemudian mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, keputusan rapat yang tadi sudah kita putuskan untuk menyambut mereka di luar kota, ini sekarang kami kembalikan kepada Anda. Terserah Anda, kita mau bertahan di kota atau pilihan yang lain yang kau inginkan kami akan terima, kami akan taat. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak pantas bagi seorang Nabi yang sudah keluar dengan memakai baju perangnya untuk membatalkan niatnya sampai Allah putuskan apa yang terjadi. Jadi keputusan rapat tetap kita jalankan. Kita akan menyambut mereka di luar kota. Strategi perang tidak, yang kita tempuh bukan perang di dalam kota. Maka akhirnya berangkatlah para sahabat Rasulullah SAW dan Nabi SAW sampai di satu tempat. Nabi SAW memeriksa pasukannya. Yang umurnya belum sampai 15 tahun itu disuruh balik.
Ya, diperiksa siapa yang sudah 15 tahun dibolehkan, siapa yang belum 15 tahun tidak dibolehkan. Banyak anak-anak para sahabat yang umurnya 12 tahun, yang umurnya 14 tahun itu ikut berangkat karena keinginan mereka untuk berjihad. Tapi Nabi menolaknya. Sampai ada seorang sahabat, kala itu umurnya masih 14 tahun, ya, beliau hendak ditolak oleh Nabi, tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, walaupun umur saya belum 15 tahun, belum genap 15 tahun, tapi saya ahli memanah, saya pandai memanah, tidak ada satu panah yang saya lepaskan kecuali akan tepat sasaran. Maka Nabi mengujinya, kata Rasulullah SAW, coba buktikan. Maka dia pun memanah, setiap sasarannya tepat. Maka Nabi mengatakan, sudahlah, walaupun umurmu belum mencapai 15 tahun, tapi kamu saya izinkan. Majulah seorang sahabat, dia mengatakan umurnya juga masih 14 tahun. Kenapa tadi saya ditolak ya Rasulullah? Kenapa saya ditolak? Ya karena umurmu belum 14 tahun. Tapi kenapa si fulan ini dibolehkan? Karena dia ahli memanah. Dia mengatakan saya lebih kuat dari dia. Kalau tidak percaya Rasulullah, perintahkan saya dengan dia untuk bergulat. Maka kedua pemuda Islam ini pun bergulat. Benar saja ahli panah tadi dibanting, ya, olehnya dalam pergulatan. Maka Nabi SAW mengatakan, sudahlah, berarti kamu juga boleh ikut. Maka berangkatlah Nabi SAW dan kaum muslimin. Ini di hadapan kita, bagi yang tidak tidur, di hadapan kita sudah terlihat ya, gunung yang kata Rasulullah mencintai kita dan kita mencintainya. Ya, berangkatlah kaum muslimin. Waktu itu jumlah pasukan 1000. Jumlah pasukan 1000 berjalan, tapi pada satu titik dalam perjalanan, kiranya tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul mengulah. Ya, dia memprovokasi teman-temannya untuk pulang saja, karena ini keberangkatan kita keluar dari Madinah menyambut pasukan yang jumlahnya 3000, ini hanya mengantar nyawa, ini perang sekedar ya konyol, habis kita ini nanti, mati kita ini semua, ya. Kemudian dia mengatakan, kenapa Muhammad Rasulullah SAW itu lebih terima pendapat orang-orang yang tidak pandai, anak-anak muda, ya mungkin bahasa kita masih bau kencur, dan dia tidak mau menerima pendapat saya. Akhirnya dia provokasi teman-temannya, dia pun balik, keluar dari pasukan, balik ke Madinah, dia bersama 300 teman-temannya. Sehingga jumlah pasukan yang tadinya sebenarnya sudah sedikit, jumlahnya 1000 akan melawan 3000, tersisa hanya 700 pasukan. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi dan kaum muslimin terus bergerak, mendekat ke Gunung Uhud, dan orang-orang kafir Quraisy sebenarnya sudah sampai terlebih dahulu di dekat Gunung Uhud ini. Mereka sudah berkemah ya di sana. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mencari jalan pintas, ya, untuk mencari jalan pintas. Mana jalan pintas yang bisa kita lalui sehingga akhirnya kita bisa melewati perkemahan orang-orang kafir Quraisy. Ya, maka Rasulullah SAW akhirnya menempuh satu jalan, dan kala itu Nabi SAW melewati sebuah perkebunan orang Yahudi yang sudah buta. Ya, maka tatkala Yahudi tadi mendengar pergerakan rombongan dan dia tahu itu adalah rombongan pasukan Rasulullah, maka dia mengatakan, saya tidak menghalalkan kebun saya diinjak oleh Muhammad dan teman-temannya. Kemudian dia mencaci maki, dia mengambil pasir, dia mengambil batu, dia lempari Nabi dan kaum muslimin. Maka ada seorang sahabat yang emosi, ya, kemudian dia mengatakan, kita bunuh saja dia, kita bunuh saja orang Yahudi ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak usah dibunuh, karena sesungguhnya dia buta matanya, ya, dan juga buta hatinya. Demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti tatkala kita sudah sampai di dekat Gunung Uhud, kita akan lanjutkan bagaimana peperangan yang terjadi, strategi yang dipakai oleh Rasulullah SAW menunjukkan bahwa beliau adalah ahli strategi perang terhebat yang pernah dikenal dalam sejarah manusia. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Insyaallah. Kira udah sampai. Kayaknya masih jauh. Percetakan tutup ya? Nggak berubah? Nggak berubah.
di tempat kita itu. Ini Kak, Kak Melati ya nanya mau kemana? Kak Melati ini nih, itu kelihatan nggak Kak? Itu Gunung Uhud Kak. Tuh Gunung Uhud sampai panjang ke. Bentar ya, saya tunjukin lagi ya Kak Melati. Nah, itu sampai ke sana, sampai sana lagi tuh. Bayangkan besarnya Gunung Uhud. Dan dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa kalau pahala menyolatkan sholat maid ya, sholat jenazah, pahalanya 1 Gunung Uhud. Terus kalau kita ikut juga menguburkannya, maka dapat 1 Gunung Uhud juga. Jadi kalau sholat dan menguburkan, jadi dapat 2 pahala 2 Gunung Uhud ini. Oh Masya Allah. Datang lagi Kak, kalau rindu Kak. Datang lagi ya mal mikot tapi. Semoga Allah mudahkan. Boleh nih banyak yang city tour kan? Banyak nih bus-bus city tour. Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan rezekinya. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bisa ke Baitullah. Mana ini? Bukan arahnya. Apa? Arahnya kemana kita ini? Sebentar. Cek cek. Tes. Cek tes ya. Udah semua ya Pak? Udah semua Pak?
Oh, Masya Allah ada Dokter Yuli nih. Apa kabar Bang Rizky, Kak? Salam ya, Kak Yuli sama Bang Rizky. Oh ya. Sebentar lagi kita dengarkan penjelasan kisah dari Ustadz Nurdin. Sudah. Tahu sana aja kita. Mari ayo ikut kita. Nah. Ya, batu-batu gitu kali ya, sehingga terlindung, makanya nggak kelihatan langsung ya sama musuh kan, sama Khalid. Nanti saya jelaskan. Bismillah ya. Perhatikan para jamaah. Jadi salah satu di antara tujuan kita kemari, tentunya kita akan mengucapkan salam kepada syuhada Uhud, 70 sahabat yang terbunuh di perang Uhud. Taib, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di bus ya sebagai mukaddimah, intinya orang kafir Quraisy itu sampai di area ini
sebelum sampainya Nabi dan kaum muslimin. Jadi ini kalau saya tunjuk Madinah atau Masjid Nabawi di sana. Ya. Begitu juga dengan kota Mekah sebenarnya. Jadi kota Mekah di sana ya, arah sana. Jadi mereka datang kemari dan sudah berkemah di area yang saya tunjuk di sana. Di sana. Ini ada apa namanya? Baliho. Baliho, sananya lagi. Billboard. Iya. Mereka sudah berkemah agak jauh di sana. Sehingga saya sebutkan tadi tatkala Nabi SAW datang dari kota Madinah, ini area perkebunan kurma. Jadi kalau untuk lewat pasukan, ini tidak bisa. Jadi jalur kalau ingin sampai di daerah yang terbuka, di area pertempuran nantinya, itu harus melewati apa? Perkemahan orang-orang kafir Quraisy. Kala itulah Nabi SAW berkata kepada para sahabat, siapa yang tahu jalan pintas, kita sampai ke area dekat Gunung Uhud, di mana kita posisi kita lebih dekat dengan Gunung Uhud dibanding mereka. Ini strategi Nabi SAW. Karena pasukan kan tidak seimbang. Pasukan tidak seimbang. Jadi Nabi SAW ingin pasukan yang jumlahnya hanya 700 itu, tatkala melawan 3.000, kalau terjadi apa-apa, bisa berlindung naik ke atas Gunung Uhud. Kalau tidak seimbang nanti dalam pertempuran. Kalau Nabi langsung berhadapan dengan mereka di tempat terbuka, beliau di sana, pasukan Quraisy di sana, kalau terjadi apa-apa, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kaum muslimin akan lari kembali ke kota Madinah. Ini berbahaya. Inilah yang saya sebut bahwa beliau itu adalah seorang yang sangat ahli dalam strategi perang, yang pernah dikenal dalam catatan sejarah manusia. Maka akhirnya seorang sahabat mengatakan, saya tahu jalannya ya Rasulullah. Saya tahu jalannya. Saya tahu jalan pintas sampai ke lereng Gunung Uhud, di bawahnya tanpa melewati pasukan Quraisy. Maka akhirnya dia bawa Nabi dan kaum muslimin ke area ini. Ke area ini semua adalah perkebunan kurma. Dan disebutkan bahwa yang mereka lewati adalah kebun kurma orang Yahudi yang sudah buta. Tatkala dia mendengar ada gerakan orang pasukan, maka dia mengatakan, ini pasukan Muhammad, ini pasti saya tidak halalkan kebun saya diinjak oleh Muhammad dan teman-temannya. Maka dia merepet, dia mencaci maki, dia ambil pasir, dia ambil batu, dia lempari Nabi. Apa kata para sahabat? Ada di antara mereka emosi, sudah kita penggal saja ini orang. Nabi mengatakan jangan. Nggak usah, kata Rasulullah, jangan. Dia ini buta mata dan buta hati. Tinggalkan saja, tak perlu, kata Rasulullah. Maka akhirnya mereka lewat, pasukan lewat, dan langsung sampai ke titik yang sekarang ada bangunan masjid. Disinilah Nabi berkemah. Ya, walaupun beliau terlambat sampai di tempat strategis, tapi beliau berhasil sampai melewati dari jalan pintas sampai di tempat yang paling tepat untuk tempat perkemahan dalam pertempuran esok harinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada memilih 50 orang pemanah handal. 50 orang pemanah handal dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Nabi perintahkan mereka untuk naik ke atas gunung ini yang banyak orang. Nabi perintahkan untuk naik ke atas. Ya, Nabi perintahkan naik ke atas untuk melindungi punggung kaum muslimin. Karena ini Bapak Ibu yang kita sekarang berdiri, ini dari dulu jalan ini. Jalan yang bisa mengitari gunung apa? Bukit ini. Yang sekarang dikenal dengan Jabal Rumad. Dulu dikenal dengan Jabal Ainain. Sedangkan ini posisi, ini apa namanya? Sungai ini dari dulu sudah ada. Ini dari dulu kalau musim-musim hujan memang penuh air. Yang tidak mungkin itu diseberangi oleh pasukan. Jadi kemungkinan besar Nabi memperkirakan pasukan berkuda, 200 pasukan berkuda kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal pasti akan berpikir untuk menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Ini semuanya adalah area pertempuran. Ini semua adalah area pertempuran. Pasti Khalid akan berpikir mengitari gunung ini, namanya gunung apa tadi? Gunung Rumad. Gunung Uhud di belakangnya yang besar ya. Ini Gunung Rumad atau Ainain dulu. Pasti dia akan mengitari bukit ini, Bukit Rumad ini untuk menyerang Nabi dan kaum muslimin dari arah belakang. Maka Nabi berpikir, yang pertama tadi Nabi ambil tempat sangat strategis. Kemudian Nabi SAW berpikir untuk menempatkan 50 pemanah handal untuk menghadang gerak laju 200 pasukan Khalid bin Walid. Nabi berpesan kepada mereka, apapun yang terjadi kepada 50 sahabat pemanah,
ya, apapun yang terjadi, kalian jangan turun. Apapun yang terjadi, baik kalian lihat kami menang atau lihat kami kalah di bawah, jangan turun dari pos kalian. Sampai seandainya pun kalian lihat bahwa burung-burung pemakan bangkai telah turun dan memakan jasad-jasad kami, jangan turun dari pos kalian di atas bukit ini sampai datang perintahku menyuruh kalian turun. Karena Nabi paham, ini adalah posisi yang sangat vital kalau ditinggalkan. Nabi katakan, silahkan naik ke atas. Maka naiklah 50 sahabat dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, naik mereka ke atas. Terjadilah perang. Perang yang tidak seimbang. 700 melawan 3.000. Tapi alhamdulillah dengan keberanian kaum muslimin, semangat mereka, pertolongan dari Allah, orang-orang kafir Quraisy mundur. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berani mengibarkan panji perang. Panji perang dipegang oleh kabilah Bani Abdiddar. Memang dari dulu, dari zaman Qusay bin Kilab, kabilah ini yang bertanggung jawab megang panji perang. Jadi panji perang itu kalau masih berkibar, pasukan masih berperang. Tapi kalau sudah jatuh, pasukan sudah berarti kalah. Jadi panji perang ini dipertahankan oleh mereka. Setiap ada yang mengibarkan, dipanah. Setiap ada yang mengibarkan, ditombak. Setiap ada yang mengibarkan, dipenggal. Sampai 14 tokoh Bani Abdiddar semuanya terbunuh di bawah panji perang mereka. Sampai setelah ke-14 dia jatuh, yang terakhir budak mereka, dia jatuh, panji perang itu tidak ada seorang pun yang berani mengangkatnya lagi. Kenapa? Tidak ada yang mengibarkannya kecuali mati. Tatkala panji perang sudah jatuh, berlarian mereka semua. Maka sudah terbayang di benak kaum muslimin, di pikiran kaum muslimin, sejarah tahun yang lalu, kemenangan di Perang Badar akan terulang di medan Uhud ini. Akan terulang. Maka mereka pun mengejar mereka, mengumpulkan harta rampasan perang. Bahkan beberapa wanita yang diajak oleh orang kafir Quraisy ikut di Perang Uhud ini berlarian. Bahkan saya, kata seorang sahabat, sampai melihat Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, komandan perang, itu berlarian sampai mengangkat betisnya, lari karena ketakutan. Jadi mereka lari ke belakang, kaum muslimin 700 mengejar mereka, dan Nabi ada di posisi pos bersama dengan 9 orang. 7 orang Ansar, 2 sahabat Muhajirin. Dua sahabat Muhajirin itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Talha bin Ubaidillah, 2 sahabat Muhajirin. 7 orang Ansar, 2 sahabat Muhajirin. Sisa pasukan kemana? Mengejar orang kafir Quraisy yang sudah mulai berlarian dan memungut harta rampasan perang. Sedangkan 50 masih di atas. Tatkala kondisi seperti ini, yang 50 berada di atas, ya pasukan pemanah itu melihat ke bawah, kan nampak ke bawah. Apa kata mereka? Wah, sudah selesai perang. Lihat teman-teman kita sudah ambil harta rampasan perang. Ayo kita bergabung dengan pasukan. Apa kata komandan perang? Ingat pesan siapa? Rasulullah. Ingat pesan Rasulullah. Beliau bersabda kepada kita tadi, jangan turun apapun yang terjadi. Apa kata yang lain? Itu kan kalau perang belum berakhir. Ini kita sudah menang. Kalau belum berakhir masih perang di bawah. Oke, ini coba lihat teman-teman kita. Sudah ambil harta rampasan perang. Orang kafir Quraisy pasukannya sudah berlarian. Ayo kita turun. Abdullah bin Jubair mengatakan, jangan sampai ada perintah Rasulullah turun. Tapi qadarullah 40 sniper pasukan pemanahnya semuanya turun, tinggal 10. Tatkala di atas tinggal 10, Khalid bin Walid yang kala itu belum masuk Islam dengan Ikrimah bin Abi Jahal dari kejauhan sudah melihat ini. Ini kesempatan mereka berputar dari arah belakang. Yang tadinya sebenarnya mereka sudah berusaha untuk berputar, tapi karena serangan panah, pasukan berkuda mereka tidak bisa lewat dari arah sempit yang kita sekarang berdiri di sini. Ya, ada jalan sempit ini mengitari bukit apa? Bukit Ruman atau Bukit Ainai. Tapi tatkala tinggal 10, maka dia bergerak dengan 200 pasukan berkudanya mendekati gunung ini. Cuman 10 orang yang apa? Yang mana? Mereka bisa bergerak, bahkan bisa membunuh 10 sahabat, gugur, syahid 10, seketika. Kemudian dia berputar ke arah belakang, mendekati kemah siapa? Rasulullah. Nabi hanya bersama berapa orang? 9 orang. 7 Ansar, 2 Muhajirin. Kala itu Nabi SAW berteriak. Tatkala Nabi lihat dari arah belakang, pasukan berkuda Khalid bin Walid 200 sudah muncul, maka Nabi berteriak memanggil yang ada di depan. Supaya cepat apa?
kembali. Karena bahaya ini kondisinya. Nabi mengatakan, wahai hamba Allah, kembalilah, kata Rasulullah. Tapi dengan suara itu akhirnya mereka tahu. Karena Nabi pakai baju besi double dua. Kemudian Nabi pakai helm besi, sehingga tidak nampak itu. Tapi tatkala beliau bersuara, mereka tahu itulah siapa? Rasulullah. Maka mereka menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hitungannya hanya beberapa menit saja. Maka saat itu Nabi SAW bersabda untuk mengulur waktu. Ini 200 pasukan mendekat untuk mengulur waktu supaya pasukan yang ada di depan bisa kembali bergabung. Maka Rasulullah bersabda, siapa yang bisa menghadang mereka, maka dia temanku di surga. Maka maju, satu persatu maju. Karena kalau sekaligus maju semua ini bahaya. Karena yang akan diselamatkan dan dilindungi siapa? Rasulullah. Maka satu orang Ansor maju, dia berperang sendirian untuk mengulur waktu. Dia berperang sampai akhirnya dia gugur. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang bisa menghadang mereka? Dia temanku di surga. Maju orang Ansor kedua sampai dia gugur lagi. Ketiga begitu juga, keempat, kelima, keenam sampai ke 7. Apa kata Rasulullah? Kita tidak bisa membalas jasa kebaikan orang Ansar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tinggal 2. 7 sudah gugur, tinggal 2. Siapa? Talha bin Ubaidillah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ahli panah, sedangkan Talha itu memang ahli pedang. Maka Nabi mengatakan, siapa yang bisa menghalangi mereka, temanku di surga. Maka maju Talha bin Ubaidillah. Dia berperang sendirian, mengulur waktu, sampai disebutkan dia bertempur, kehebatannya melebihi 7 orang sahabat Ansor yang telah mendahului mereka. Sampai putus jarinya. Tatkala putus jarinya mengatakan, ish, katanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kau menyebut nama Allah, maka jarimu itu akan diangkat ke atas, masuk ke dalam surga, sedangkan orang-orang melihatnya. Maka Talha bin Ubaidillah dikatakan sebagai apa? Sebagai syahid yang berjalan di atas muka bumi. Subhanallah, dalam kondisi seperti itu, akhirnya penguluran waktu berhasil. Beberapa sahabat Abu Bakar, Umar tahu gentingnya di posisi belakang, mereka mulai mendekat, dan semua mereka menjadi pagar hidup untuk siapa? Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang memeluk Rasulullah, karena semua serangan menuju kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Anak panah, semua serangan, batu, semuanya mengarah kepada Rasulullah. Maka ada seorang sahabat yang memeluk Nabi, Abu Dujana. Dia peluk Rasulullah, kemudian mengatakan, jangan kau bergerak ya Rasulullah, karena sesungguhnya aku adalah tameng hidup untukmu ya Rasulullah. Dia peluk Rasulullah. Semua sahabat bertempur habis-habisan, mati-matian. Karena pasukan yang ada di sana, yang ada di belakang yang tadinya sudah lari, tahu pasukan Khalid di sini dan mereka berteriak. Mereka yang tadinya lari pun kembali semuanya. Sehingga terjepitlah Rasulullah dengan pasukan yang tadinya sudah mau kalah, balik dengan pasukan berkuda Khalid bin Walid. Ini kondisi yang paling genting yang dialami oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abdullah bin Qamiyah, seorang kafir Quraisy, dia tahu itu adalah Rasulullah, dia hantamkan pedangnya di pundak Rasulullah. Dia mengatakan, khudha wa ana ibnu Qamiyah. Rasakan ini, saya ini anak ibnu Qamiyah, saya adalah anak dari Qamiyah. Dia hantamkan, tapi alhamdulillah Nabi memakai zirah besi double 2, sehingga tidak tembus. Kalau beliau pakai satu itu pasti tembus, tapi karena hantamannya sangat kuat, tidak tembus sampai ke jasad Rasulullah, memar, dan itu beliau rasakan berbulan-bulan sakitnya. Kemudian beliau dilempar dengan menggunakan batu yang sangat keras, sehingga helm besinya itu pecah dan menembus kemana? Ke pipi Rasulullah SAW. Wajah beliau berdarah. Kala itu beliau mengusapnya, menahan darahnya. Beliau mengatakan bagaimana satu kaum akan beruntung kalau mereka berani melukai wajah nabinya yang mulia Muhammad SAW. Dan beliau kala itu juga terjebak. Ada seorang munafik, Abu Amir namanya, dia buat lubang, jebakan. Rasulullah masuk ke lubang itu karena sudah sangat lelah sampai Nabi SAW tidak bisa naik ke atas. Ini kondisi, dan para sahabat banyak yang terbunuh dan banyak yang terluka. Alhamdulillah, dalam kondisi yang genting ini terbunuh seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Mus'ab bin Umair ini kalau pakai baju besi, pakai helm perang, matanya itu mirip dengan siapa? Rasulullah. Mus'ab dia pemegang panji perang kaum muslimin, dan ketepatan beliau juga dari Bani Abdiddar, orang Muhajirin. Tatkala beliau berhadapan dengan Ibnu Qamiyah, dihantamkan tangan kanannya putus.
Dia pegang panji perang dengan tangan kirinya, kemudian dia tombak, akhirnya jatuh. Panji perang pun jatuh. Apa kata Abdullah bin Khami'ah, kafir yang membunuh Mus'ab bin Umair? Dia mengatakan, berteriak, dia mengatakan, qataltu Muhammadan, wahai pasukan, sungguh saya telah membunuh siapa? Muhammad SAW. Padahal yang dibunuh bukan Muhammad, tapi yang dibunuh adalah Mus'ab bin Umair. Sehingga serangan kaum orang-orang kafir mulai mengendur. Karena tujuan mereka apa? Membunuh siapa? Rasul. Tidak penting banyaknya sahabat, yang penting Nabi terbunuh. Sampai informasi terbunuhnya Rasulullah SAW membuat semangat tempur kaum muslimin apa? Turun. Sampai ada mengatakan, sudahlah nyerah saja kita. Ada yang sudah meletakkan senjata. Sampai apa kata seorang sahabat, Anas bin Nadar, pamannya Anas bin Malik, dia mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz, kenapa kau letakkan senjatamu? Dia mengatakan, Muhammad telah terbunuh, Nabi kita sudah terbunuh. Untuk apa lagi berperang? Sudah selesailah ini. Dia mengatakan, celaka kalian. Kalau Nabi kalian sudah terbunuh, maka matilah sebagaimana Nabi kalian terbunuh. Jadi jangan malah tidak semangat. Maka dia masuk ke medan pertempuran yang paling keras, kemudian pun sampai akhirnya terbunuh, dan disebutkan dalam sejarah, jasadnya itu tidak ada yang mengenalinya lagi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya hancur. Tidak ada yang mengenali, kecuali saudara putrinya, saudara perempuannya mengenalinya dari jarinya. Ini abangku. Ini Anas bin Nadar, pamannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah, karena tadinya serangan sangat gencar, mereka menyangka Nabi sudah terbunuh, walaupun banyak sahabat, ya 70 sahabat terbunuh, di antaranya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib dibunuh oleh Wahsy bin Harb yang akhirnya nanti juga masuk Islam. Akhirnya serangan pasukan kafir Quraisy mulai mengendur, dan akhirnya dua pasukan ini pun bisa berpisah. Nabi naik ke atas, ya. Beliau waktu itu hendak naik ke atas bukitnya, tidak sanggup lagi, sampai akhir Talha bin Ubaidillah walaupun sudah luka parah, jarinya sudah putus, dia langsung sigap, dia langsung membungkukkan punggungnya. Jadi Nabi mau naik nggak bisa karena sudah lelah, ya sudah sangat lelah, maka dia langsung membungkukkan punggungnya, kemudian mengatakan, naik ke atas ya Rasulullah. Ini sigapnya siapa? Talha bin Ubaidillah. Padahal beliau sudah luka parah. Maka Nabi mengatakan, wajabat, kata Rasulullah. Pasti dia ini masuk surga, pasti dia ini masuk surga, pasti dia ini masuk surga. Kemudian Nabi naik ke atas. Setelahnya orang kafir pun berpisah, kaum muslimin akhirnya bisa berada di lereng Gunung Uhud. Kemudian orang-orang kafir Quraisy kala itu terjadi dialog antara Nabi dengan orang kafir Quraisy. Kala itu apa kata Abu Sufyan? Afikum Muhammad? Apakah masih ada Muhammad? Karena mereka yakin Muhammad telah terbunuh. Nabi bilang, nggak usah dijawab. Diam para sahabat. Afikum Abu Bakar? Masih ada nggak Abu Bakar hidup? Kata Nabi, nggak usah dijawab. Apakah Umar masih ada? Coba, yang ditanya itu memang orang-orang yang memiliki kedudukan. Nabi, Abu Bakar, dan Umar. Nabi katakan jangan dijawab. Maka apa kata Abu Sufyan? Adapun mereka yang sudah sebutkan, mereka semua telah mati. Apa kata Umar? Gak sanggup Umar menahan diri. Dia mengatakan, celaka engkau wahai fulan. Sesungguhnya orang-orang yang kau sebutkan namanya saat ini masih masih hidup. Nabi, Abu Bakar, Umar masih hidup. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi terluka parah semuanya. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, ingat ya, perang seimbang. Apa maksud seimbang? Tahun lalu 17 Ramadan tahun 2 Hijriah di Badar kami kalah. Sekarang bulan Syawal tahun 3 Hijriah kalian yang kalah. Jadi seimbang, karena tujuan mereka perang Uhud ini adalah balas dendam atas kekalahan mereka tahun lalu di perang Badar. Jadi mengatakan seimbang. Maka para sahabat kala itu mengatakan, tidak sama yang terbunuh di kalangan kami saat ini tempatnya di surga. 70 yang terbunuh saat ini di kalangan kami tempatnya di mana? Di surga. Adapun 70 dari kalian yang terbunuh tahun lalu di perang Badar tempatnya di mana? Di neraka. Kemudian mengatakan, lana Hubal, kami punya Tuhan Hubal, berhala Hubal. Kalian tak punya berhala, Tuhan yang kalian sembah. Maka Nabi mengatakan, jawab, sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Allah pembela kami, dan kalian tidak punya pembela. Kemudian apa kata Abu Sufyan? Sesungguhnya telah terjadi di orang-orang yang terbunuh di kalangan kalian hal-hal yang dilakukan oleh pasukan kami yang saya sendiri tidak menyuruhnya. Karena apa? Pasukan kaum muslimin dimutilasi.
Ini adalah sebuah perbuatan tercela di kalangan bangsa Arab, sekalipun mereka adalah orang yang menyembah berhala. Jadi orang yang sudah terbunuh di medan perang itu tidak boleh dimutilasi. Ini adat mereka. Jadi Abu Sufyan seakan-akan menyampaikan uzurnya. Telah terjadi mutilasi di jasad-jasad orang-orang terbunuh di kalangan kalian, tapi bukan aku yang nyuruhnya. Maka subhanallah benar, tatkala pasukan kafir sudah pergi, Nabi turun ke bawah, kiranya didapati apa? Hamzah bin Abdul Muttalib, perutnya sudah dibelah, dadanya dibelah, jantungnya sudah diambil, dimakan oleh siapa? Hindun binti Utbah. Karena begitu sangat dendamnya. Ya, ada sahabat yang telinganya dipotong, hidungnya dipotong, kemaluannya dipotong, dimutilasi itu. Semua para sahabat dimutilasi yang sudah terbunuh. Sampai kala itu para sahabat mengatakan, demi Allah, kalau nanti terjadi perang lagi antara kita dengan mereka, kita akan lakukan pada jasad-jasad orang terbunuh di kalangan mereka yang tidak pernah dilakukan oleh manusia. Tapi Allah melarang, tidak boleh. Ini bukan akhlak Islam. Ya, ini bukan akhlak Islam. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Nabi SAW memerintahkan untuk menguburkan 70 sahabat ini di area perkuburan yang kita insya Allah akan mengucapkan salam di sana. Termasuk di antara faedah, tatkala para sahabat mulai melihat yang terbunuh, mengobati yang terluka, ada salah seorang di antara di barisan kaum muslim itu yang sudah sakarat. Ya, sudah sakarat. Dia ini dikenal belum pernah masuk Islam. Ya. Dia belum pernah masuk Islam. Jadi dia masih kafir, tinggal di Madinah, masih kafir. Semua kabilahnya sudah masuk Islam kecuali satu orang ini dari Bani Abdul Ash'al. Satu dia inilah yang enggak masuk Islam. Yang lainnya semua sudah masuk Islam. Tapi di saat kaum muslimin sedang mengangkat jenazah-jenazah mereka, mengobati yang terluka, ada yang sedang sakarat. Dia ini sakarat. Maka ditanya, fulan, ngapain kau berperang di barisan kami? Ngapain kau perang di barisan kami? Apakah karena membela kabilahmu yang sekarang sedang bertempur melawan kabilah Quraisy? Ataukah kamu sudah masuk Islam? Maka dia mengatakan, saya sebelum berangkat sudah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampaikan salamku kepada siapa? Rasulullah. Kemudian dia meninggal. Apa kata Rasulullah? Dia masuk surga. Abu Hurairah mengatakan, satu kali sujud pun belum pernah dia lakukan dalam hidupnya. Masuk Islam, bertempur, langsung syahid, dan langsung masuk surga. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, apa faedah terbesar yang bisa kita pahami dari perang Uhud? Sebuah perang yang pada hakikatnya adalah kemenangan yang sudah ada di depan mata, sudah ada di depan mata. Tapi kenapa akhirnya terbalik? Sampai akhir Nabi terluka, seluruh para sahabat terluka, 70 terbunuh termasuk paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah dan singa Rasulnya. Permasalahannya adalah menyelisihi perintah siapa? Rasulullah. Nabi sudah katakan jangan turun apapun yang terjadi. Ini sunnah Nabi, ini syariat Rasulullah. Jangan turun apapun yang terjadi, sampai sekalipun kalian melihat jasad kami dimakan oleh burung bangkai, jangan turun sampai datang perintahku nyuruh kalian turun. Tapi akhirnya sahabat ini, walaupun dosa mereka disebutkan dalam Quran sudah diampuni oleh Allah, kesalahan mereka sudah diampuni oleh Allah, akan tapi ini pelajaran bagi kita. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kemenangan bagi kita umat Islam kecuali apabila kita mengikuti ajaran yang telah digariskan oleh siapa? Rasulullah. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengingatkan, di saat kita kaum muslimin jumlah pasukan kita tidak pernah lebih berperang dengan dua kerajaan adidaya di zaman itu, Persia dan Romawi. Pasukan kita tidak pernah lebih, dalam seingat ana dalam catatan sejarah, 30.000, 35.000 atau 40.000. Pasukan mereka 150, 250. Tapi tetap kita yang menang. Kenapa? Karena kita bersama Allah. Karena Umar bin Khattab mengatakan pada jenderal perangnya, kau perhatikan pasukanmu. Apa yang mereka lakukan di malam hari? Sedang apa mereka di malam hari? Apakah mereka salat? Apakah mereka baca Quran? Atau apa? Karena kalau seandainya mereka tidak melakukan ketaatan kepada Allah, kita pasti kalah dalam medan perang. Karena jumlah mereka lebih banyak dari kita. Peralatan perang mereka lebih banyak dari kita. Tapi bersama kita Allah karena kita beribadah kepadanya. Tapi kalau sama-sama kita jauh dari Allah, mereka juga jauh dari Allah, kemudian berperang, maka di situ mengandalkan jumlah dan alat peperangan. Karenanya kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, kalau kita mau menang, kita mau berhasil dunia akhirat,
ikuti ajaran yang telah digariskan oleh siapa? Rasulullah. Pasti kita akan beruntung, pasti kita akan selamat dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan apa? Dalam kehidupan akhirat. Ini pembahasan singkat tentang perang Uhud, dan kita akan bawa jamaah untuk mengucapkan salam kepada syuhada Uhud yang berjumlah 70 sahabat. Disebutkan setelah sekian tahun terjadi banjir bandang di sini, kuburannya terbongkar. Setelah sekian puluh tahun, itu jasad para sahabat itu tidak berubah. Bahkan lukanya sepertinya masih ada mengalirkan apa? Darah. Tidak berubah. Ya, tidak berubah. Ya, subhanallah. Maka kita mengucapkan salam, dan salamnya assalamualaikum, ya sama seperti kita ziarah apa? Ziarah kubur. Nanti di sana juga ada bacaan ya, ditulis oleh pemerintah, silakan dibaca. Setelah itu ya kita tinggalkan area Uhud ini. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa. Habis saya minta. Itu dia Jabal Uman, Bukit Pemanah. Nah, itu yang di atas itu dulu para pemanah ditempatkan di situ. Di situ belakangnya itu baru Uhud. Ya, semangat. Ya. Ya. Ya, kelas berapa? Hah? Kelas berapa? Lihatlah sini. Kelas 3. Jadi nggak sekolah.
libur, izin. Iya. Indonesia, Indonesia. Ya, Bang Made. Panduan penting ziarah. Ziarah kubur itu disyariatkan tentang melakukan syafaat karena itu tuntunan Nabi. Dapur, kecamatan beliau. Salah kayak gitu kata. Salah kecamatan. Ziarah kubur disyariatkan untuk dua tujuan. Pertama, untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur, dan yang kedua untuk mendoakan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika bicara membaca Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Assalamualaikum walakumul afiyah. Kedua, untuk mengingatkan diri kepada kehidupan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur, maka sekarang lakukanlah ziarah kubur, karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Ketiga, mengusap-ngusap kuburan merupakan amalan bid'ah yang diadakan dalam agama. Tidak boleh dilakukan dan termasuk wasilah yang dapat mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Yang keempat, tidak boleh mencari berkah dengan mendaki Gunung Uhud dan Bukit Rumat. Begitu pula mengambil tanah atau bebatuan dari kedua tempat tersebut. Nah, ini Masya Allah ya, ini penting nih, penting, sangat penting sekali. Untuk nanti bisa dibaca kalau nanti kawan-kawan yang datang ke sini, silahkan dibaca dulu. Ayo kita melihat.
Coba. Jadi ini area perang ini area perang, bagaimana saya jelaskan. Sedangkan pasukan Madrid ini markas siapa? Markas Rasulullah. Bentar. Jadi setiap mereka memutar jalan yang seperti kita tadi, panah. Kuda Arab itu kalau dipanah dia nggak mau nggak jalan. Dia berarti nggak mau dia dipacu itu nggak mau. Jadi nggak bisa karena masih ada 50 pemanah. Sampai pemanahnya turun, baru mereka bisa masuk. Hampir sama ikut serta. Niatnya baik. Kepolong burung yang ada di dekat surga, yang tidurnya di bawah arsy burung ini. Jadi nyawanya itu masuk ke dalam tempat makan burung ini, dan burung ini setiap hari terbang di dalam surga. Dia makan buah surga, minum buah surga, makan buah surga, minum air, dia makan itu. Makanya ada yang salah satu di antara yang terbunuh di sini, ayahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Ayahnya Jabir punya ayah namanya Abdullah bin Haram, seingat anak Abdullah. Jabir bin Abdullah punya ayah. Disebutkan dalam hadis, setelah ayahnya meninggal, Jabir ini murung. Kenapa? Karena dia satu-satunya laki-laki dalam keluarga, dan dia punya 7 adik perempuan yang harus dia tanggung. Maka dia suatu hari murung. Kata Rasulullah SAW, kenapa? Kata Rasulullah SAW, Nabi ingin supaya dia bahagia. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwa Allah berbicara dengan ayahmu tanpa hijab? Apa kata Allah kepada ayahmu? Hai Abdullah, apa yang kau minta? Ini kata Allah. Ditawari permintaan oleh Allah. Setelah syahid di medan Uhud. Kamu mau minta apa? Kata Allah. Maka ayahnya Jabir mengatakan, ya Allah, saya minta engkau kembalikan aku ke dunia lagi, sehingga aku bisa berjihad lagi dan aku bisa mati syahid lagi. Karena dia tahu orang syahid dapat nikmat. Allah mengatakan, gak bisa, kata Allah. Karena sudah aku tentukan, sunnatullah, orang yang keluar dari dunia tidak akan pernah kembali lagi. Jadi kalau demikian ya Allah, tidak dikabulkan permintaan, titipkan salam saya kepada teman-teman saya masih hidup. Ya, titipkan salam saya kepada teman-teman saya masih hidup. Sampai disebutkan oleh para ulama, dulu ada ayat dalam Al-Quran, titipan salam ini tapi kemudian dihapus. Kemudian dihapus. Jadi orang syahid itu hidup. Orang yang syahid hidup. Oh ya, karenanya mati syahid termasuk di antara husnul khatimah. Husnul khatimah. Dan setiap kita harus ada, khususnya laki-laki, keinginan mati syahid. Tapi jangan mencari keinginan mati syahid kemudian melakukan hal-hal yang sebenarnya itu bukan mati syahid. Kayak gitu. Jadi semua kita harus ada keinginan mati syahid, berharap, karena mati syahid ini kedudukannya di surga sangat tinggi. Bahkan Nabi mengatakan yang tidak berangan-angan mati syahid, tidak berharap mati syahid, sebenarnya di hatinya ada secercah kemunafikan. Kita berharap mati syahid. Kenapa? Karena orang yang mati syahid dapat surga yang paling tinggi. Dapat surga yang paling tinggi. Ya, karenanya ya bagi laki-laki demikian. Dan kalau ada kesempatan, misalnya memang benar-benar bertempur di jalan Allah dan benar-benar mati syahid, ya bagi kita tidak ada yang tidak berangkat. Ya, tidak ada yang tidak boleh berangkat, khusus laki-laki, dan ibu-ibu dan istri-istri kita tidak layak untuk menghalangi. Janganlah bang, anak masih kecil. Enggak, kalau sudah ada anjuran untuk berjihad di jalan Allah, benar-benar jihad yang sesuai dengan
syariat, bukan jahat ya. Karena ada sebagian pengen mati syahid melakukan apa yang dia inginkan, itu salah. Ya, itu salah. Ada aturannya, ada fikihnya dalam Islam, tidak sembarangan. Karena nyawa cuman satu. Kalau salah jalan mati nggak bisa kembali lagi. Karena berhati-hati. Tapi tetap mati syahid adalah luar biasa. Orang yang mati syahid mendapatkan nikmat yang sangat tinggi di sisi Allah SWT, termasuk para sahabat yang ada di depan saya yang syahid di medan perang Uhud berjumlah 70 sahabat. Wallahu a'lam. Ya. Sudah, ayo. Ya, Hah? Insyaallah, alhamdulillah ini cuacanya sangat-sangat bersahabat. Angin kencang. Jadi kalau panas dikit langsung disapu sama angin. Lihat tuh, bendera tuh berkibar tuh. Insyaallah nih anginnya. Oh, lihat. Biasanya kalau di hari di luar dari musim dingin, waduh, masya Allah panasnya. Alhamdulillah nih Ramadan, tapi suasana juga musim dingin. Ada orang-orang yang mau nyobain ke atas Bukit Romat.
Ustaz.